Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Bos Ducati MotoGP mengecam penggemar Mugello yang mencemooh Marc Marquez. Davide Tardozzi hadapi ejekan penggemar di MotoGP Italia. Bos tim Ducati MotoGP Davide Tardozzi terlihat marah menghadapi kerumunan yang mencemoohnya di lintasan lurus utama sprint Grand Prix Italia menyusul kemenangan Marc Marquez. Juara dunia Grand Prix 8 kali Marc Marquez memiliki hubungan yang buruk dengan penonton MotoGP Italia sejak perselisihannya dengan Valentino Rossi pada tahun 2015. Yang terakhir menuduh Marquez mencoba menyabotase harapannya untuk meraih gelar juara pada Grand Prix Australia tahun 2015, yang menyebabkan bentrokan memalukan mereka di Sepang. Legenda MotoGP Rossi telah berulang kali mengobarkan api persaingan sengit ini dengan terus mengklaim bahwa gelar dunianya yang ke-10 telah dicuri darinya oleh Marquez. Kejadian terakhir ini terjadi tahun lalu setelah tampil di podcast Andrea Migno. Marquez kerap kali mendapati dirinya menjadi sasaran ejekan dan cemoohan setiap kali balapan MotoGP di Italia. Sejauh ini hal itu terjadi pada sebagian kecil penggemar di Mugello akhir pekan ini meskipun pembalap Spanyol itu kini membalap untuk tim pabrikan Ducati. Setelah kemenangannya dalam sprint pada Sabtu sore, Marquez menerima beberapa ejekan dan siulan dari penonton di lintasan lurus utama. Lembaga penyiaran Spanyol DAZN menangkap rekaman Davide Tardozzi yang marah saat berhadapan dengan kerumunan, mengingatkannya akan warna yang dikenakan Marquez saat balapan. Terlihat menempelkan jari di bibirnya dalam upaya untuk membungkam cemoohan, Tardozzi berteriak, "Ya Tuhan, ini merah," merujuk pada warna pabrikan Ducati sambil menunjuk kaos timnya. Mugello telah menjadi tempat yang sangat negatif bagi Marquez selama bertahun-tahun sejak perseteruannya dengan Rossi meletus, terutama pada tahun 2016 ketika keamanan paddock harus ditingkatkan di tengah ancaman terhadap pembalap Honda saat itu, serta juara 2015 Jorge Lorenzo. Valentino Rossi hadir di Mugello akhir pekan ini sebagai perwakilan tim VR46 MotoGP-nya. Francisco Bagnaia merasa kecewa, masalah yang sama, Mugello sprint lebih lambat dari 2024. Francisco Bagnaia finish di posisi ketiga dengan frustrasi di Mugello sprint, di mana waktunya di tahun 2024 akan cukup baik untuk meraih kemenangan. Meski tidak dapat menggunakan cakram depan 355 mm yang lebih besar yang tampaknya membuat perbedaan di Aragon karena tekanan pengereman yang lebih rendah di Mugello, pembalap Italia itu tetap optimis terhadap kemajuan bagian depan di area lain. Kualifikasi berjalan menjanjikan, Bagnaia mengalahkan rekan setimnya di Ducati Marc Marquez dan pembalap kedua di klasemen kejuaraan Alex Marquez untuk memulai dari tengah baris depan. Peluang Bagnaia untuk meraih kemenangan ke-6 berturut-turut di Mugello semakin meningkat ketika ia merebut hole shot sementara Marc mengalami masalah pada kendali peluncuran dan harus berjuang bangkit dari posisi ke-7. Akan tetapi, itu merupakan awal yang salah bagi Bagnaia, yang mengalami kesulitan dengan bagian depan GP25-nya segera setelah ban mulai kehilangan cengkeraman maksimum. Disalip oleh kedua bersaudara Marquez pada putaran kedua dari 11, ia harus berjuang keras untuk menjaga jarak dari Maverick Vinales dari KTM pada tahap akhir. Sejujurnya, saya agak kecewa karena saya hanya ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada para penggemar, tetapi saya tidak mampu, kata Bagnaia kepada MotoGP.com. Pebalap lainnya, Marc dan Alex, lebih cepat. Saya hanya berusaha memperpendek jarak di setiap putaran. Namun, setiap kali saya mendekat, barisan depan semakin mendekat. Jadi kurang lebih sama saja, ini mengulang semua sprint lain di mana saya berada di posisi ketiga. Saya hanya perlu meningkatkan kemampuan, memahami apa yang harus dilakukan, bagian mana yang harus ditingkatkan, dan berharap menemukan solusi karena ini sudah hampir setengah musim dan saya masih mengalami masalah yang sama. Yang membuat Bagnaia frustrasi adalah, tidak seperti pembalap terdepan lainnya, ia lebih lambat dibandingkan tahun lalu, ban yang sama, sementara pengulangan waktu sprint 2024-nya juga akan cukup untuk meraih kemenangan pada hari Sabtu. Sangat disayangkan, karena saya satu-satunya yang kecepatannya lebih lambat dibanding tahun lalu saat saya memenangkan sprint, katanya. Tapi begitulah adanya. Dengan ban baru, saya merasa jauh lebih baik. Saya merasa bisa bertarung, saya bisa kompetitif. Namun, begitu ban depan mulai aus, saya mengalami banyak masalah. Sulit untuk berbelok, sulit untuk membiarkan motor menutup garis understeer. Saya berjuang keras untuk melakukan apa yang saya tahu bisa saya lakukan. Saya tahu saya bisa masuk lebih cepat. Saya tahu saya bisa melakukan sesuatu yang saya lihat dilakukan orang lain, tetapi saya tidak bisa melakukannya.
Meski begitu, podium adalah target besok tapi itu tidak akan mudah karena saya juga berjuang keras untuk finish ketiga. Namun, kami harus melakukannya. Kami harus memberikan sesuatu yang lebih kepada para penggemar, dan saya ingin menemukan sesuatu besok pagi, menemukan solusi, lalu melihat apa yang akan terjadi. Pada hari Kamis, Bagnaia, yang kini tertinggal 98 poin dari Marc Marquez dan 63 poin di belakang Alex di kejuaraan dunia, memperingatkan, jika saya tidak kompetitif di sini, ada masalah. Marc Marquez bertanggung jawab atas momen membingungkan sebelum start di Mugello, yang memaksanya bangkit dan memenangkan sprint ke-8 dari 9 sprint. Marc Marquez tampil memukau meski tanpa sengaja. Sabtu ini, ia seorang diri membuat dirinya dalam masalah beberapa detik sebelum dimulainya balapan pendek, yang memaksanya untuk bekerja keras. Ternyata keunggulannya memberinya kelonggaran yang memungkinkannya untuk pulih dari insiden yang akan menjadi lonceng kematian bagi siapapun kecuali dirinya. Berada di posisi pole, pembalap Spanyol itu tidak dapat memastikan apakah ia telah mengaktifkan launch control Ducatinya dengan benar, meskipun ia telah mengamankan tuas kopling dengan tangan kirinya. Hal ini membuatnya melepaskan tangan kanannya dari stang lainnya untuk mengutak-atik klaster yang syarat tombol, tidak yakin bagaimana hasilnya. Ketika menginjak gas, Marc kehilangan beberapa per 10 detik dari pembalap lainnya dan mendapati dirinya di posisi ke-7 saat memasuki tikungan pertama lintasan. Keributan yang disebabkan oleh tabrakan antara Brad Binder dan Johan Zarco, dan agresivitasnya di saat-saat pembukaan balapan, membuatnya kembali ke posisi ketiga tepat di awal. Pertarungan seru antara tiga pembalap dengan Pecco Bagnaia dan saudaranya Alex Marquez terjadi sebelum menyalip pembalap 73 di lap keempat, yang menempatkannya di barisan depan. Sejak saat itu, juara multi waktu itu fokus mengawasi Alex dan langsung menuju kemenangan sprint ke-8-nya. Saya masih harus mencari tahu apa yang terjadi. Saya pikir kendali peluncuran dinonaktifkan, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dan sebenarnya, saya bahkan tidak tahu apa yang saya lakukan, simpul Marquez, yang bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Ketika mode itu diaktifkan, sebuah pesan muncul di layar, dan saya tidak tahu apakah saya membacanya atau tidak. Tetapi itu adalah kesalahan saya. Untungnya saya dapat menyelamatkannya, tetapi saya harus memastikan saya tidak mengulanginya besok, ia memperingatkan, sambil menatap ke depan untuk balapan yang panjang. Kemenangan ini, ditambah posisi kedua Alex dan posisi ketiga Bagnaia, membuat pebalap asal Cerverat Lleida itu mampu menambah keunggulan poinnya di puncak klasemen, yang kini ia pimpin dengan 35 poin di atas pebalap Gresini Racing itu, dan 98 poin di atas rekan setimnya. Alex dan saya menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan yang sangat mirip. Saya tahu dialah orang yang harus dikalahkan. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk kehilangan poin sesedikit mungkin dari mereka, dan kenyataannya adalah bahwa kami telah memperoleh beberapa poin lagi, jadi menerima mereka tidak akan menjadi masalah besok, Marquez memperingatkan. Alex Marquez mengatakan, sulit untuk bertarung dengan bunglon seperti Marc, kami berusaha, tapi Marc adalah Marc. Posisi kedua untuk Alex Marquez di Mugello Sprint, saya mencoba. Ketika saya melihat Marc tidak memulai dengan baik, saya pikir saya harus bergerak, komentarnya di Sky. Kemudian ketika saya menyerang Bagnaia, saya melihat Marc sudah ada di sana, saya berpikir, bagaimana dia melakukannya. Selebihnya saya memberikan 100%. Ketika saya melihat Pecco sedikit mengendur, saya memutuskan untuk memeriksanya. Kemudian tentang tantangan dengan saudaranya, dengan seseorang seperti itu, yang sedikit bunglon tergantung pada putaran, sulit untuk melawan, tetapi kami berusaha.